Terima kasih, terima kasih Ibu Lydia untuk presentasinya. Eh, Selamat ya Bu, sudah masuk berapa besar ini? Sudah masuk tahap yang kesekian ya, ini tahap final ya. Jadi terima kasih tadi juga presentasinya sudah cukup jelas. Pertanyaannya, berapa banyak sebenarnya Bu, apa namanya balita yang orang tuanya tidak bisa mengantar langsung sehingga perlu didatangi? Itu berapa banyak sebenarnya jumlahnya? Itu Berapa tidak persen? itu tidak bisa tidak sama Bu setiap bulannya karena tergantung cuaca juga ya Bu. Kadang misalnya pas kita buka posyandu hari hujan, itu banyak Mm. sekali yang tidak hadir Bu. Bisa Oh, mencapai tapi paling banyak di 40 Bu, di angka 40 balita yang kita kunjungi. 40. Itu satu kecamatan, satu apa Bu? Satu Satu desa, satu oh satu desa, bukan satu kabupaten ya? satu desa Bu. Oke, ini desa ya. Iya, saya bidan desa Bu. Jadi oh jadi kira-kira 40 orang per desa yang setiap kali tidak bisa hadir. 40 anak gitu ya. Iya, Pak. Itu rata-rata setiap bulan atau setiap apa, Bu? Tidak Bu, kalau misalnya cuaca bagus dan tidak hujan biasanya ada 12 atau 17 orang. Oh, yang tidak bisa ini ya. Jadi kalau cuaca bagus yang tidak bisa datang itu 12 sampai 17 orang. Begitu Ya, ya, Bu ya. ya. Itu per bulan Ibu ya. Posyandu itu berapa penimbangannya berapa minggu atau berapa bulan, Kami Bu? setiap tanggal 15 setiap bulannya, Bu, kita Oh, setiap bulan ya. ada dua posyandu. Posyandu satu itu setiap tanggal 15 dan posyandu dua setiap tanggal 20. Oke, ada dua. Oh, itu di posyandu ada dua posyandu ya, Ibu ya. Ya, Ada dua posyandu, yang satu tanggal 15, yang satu tanggal 10 begitu. ya. Dan itu rata-rata sudah dua posyandu itu setiap bulan sekitar 12 sampai 17 orang tidak bisa datang padahal itu cuaca bagus ya, Bu ya. Ya, Secara keseluruhan di desa itu ada berapa anak, Bu, yang 100, harus ditim? Hah? 166. 166, jadi 12 dari 166. Oh ya, oke, oke. Sebenarnya kurang dari 10% ya. Ya. Oke, baik. Kalau 10%-nya kan 16 ya, dari 166, Bu ya. Sedang ini 12 ya. Iya, kurang dari 10% ya. Baik, itu kalau di cuaca normal ya. Oke, Bu. Sekarang pertanyaannya, ada berapa bidan, Bu? Satu, Bu. Saya Hah? sendiri. Ya, Ibu hanya ada. sendirian. Oh, Ya. satu bidan. Nah, kalau misalnya satu bidan itu, terus kemudian Ibu mau ada kegiatan yang jemput bola begitu ya. Nah, itu Ibu kan perlu berapa banyak orang kan untuk menjemput bola ya? Kader, Bu, kita berdayakan kader. Kader Oh, posyandu. kader. Iya. Kader ya. Nah, itu dari situ akhirnya perlu anggaran gitu kan ya, Bu ya? Iya, Bu. Untuk membayar kader itu ya. Ya. Oh, oke, oke. Alhamdulillah sudah dikasih Bu sama kepala desa dari tahun 2019. Oh, kepala desa menganggarkan dari tahun 2019 untuk jemput bola Ya, itu ya. ya, Oh, karena itu ada MOU itu ya, Bu ya. ya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Eh, oke. Baik, baik. Jadi sudah terbaca. Jadi Ibu sendirian mengurus 116 anak ya. Dan Ya. itu oke. Dan itu dengan cara jemput bola itu Ibu selama ini perlu berapa kader, Bu? Yang Ada sudah dilakukan itu? 10 orang, Bu. Oh, hanya 10 orang ya. Ya, 10 orang kader. Oke, 10 orang kader itu jadi dia bawa timbangan, bawa apa lagi tadi? ya, Bu. Kalau misalnya di bulan Februari dengan Agustus kan vitamin A juga, Bu. Oke. Nah, Vitamin A itu setiap bulan apa, Bu? Februari dan Agustus, Bu. Oh, itu hanya ini ya 2 bulan itu ya. Ya, setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan, per Ya. 6 bulan. Oke. Oke, baik-baik. Jadi dengan adanya kader 10 orang itu sudah cukup membantu ya. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Satu kader itu iya, harus mengeluarkan berapa, Bu, per kader itu biayanya? Oh, biayanya. Kalau kemarin awalnya 100, Bu. Di tahun 2019, 100 per orang per bulan. Oke, itu untuk 100 per orang per bulan itu berapa kali datang ke rumah, Bu? Biayanya atau apa, Bu? Enggak, gini, kan tadi 100.000 per orang, tapi kan ada sekitar, kalau saya buat rata-rata ada sekitar misalnya 20 orang per bulan gitu yang nggak bisa datang ya. Sedangkan ada 10 kader, artinya satu kader itu nanti ditugaskan ke 2 orang, begitu. Oh, enggak, Bu. Kita ini biasanya keliling tuh sama-sama. Oh, oke, 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 oke.
Jadi keliling bersama, terus tapi tanggalnya juga tertentu atau setiap kali di apa di jadwal gitu. Tadi kan 1 hari sampai 5 hari setelah tanggal posyandu, Bu. Oh ya, baik-baik. Jadi 1 sampai 5 hari. Jadi penduduk sudah tahu ya. Kalau misalnya nggak bisa datang tuh akan didatangi 1 sampai 5 hari setelah posyandu gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Misalnya kita Oke, posyandunya tanggal 15, berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 20 kita kunjungan rumah, Bu. oke, oke. Dan itu sudah rutin datang bersama-sama begitu ya. Dan Oke. Dan itu yang untuk kader tadi itu 100.000 itu ya untuk bekerja keliling mencari bersama-sama itu ya. ya, insentif kader, Baik. Bu. Ya. Kader itu umur berapa Bu? Apanya, Bu? Umurnya berapa? Usianya berapa kadernya? Tergantung, Bu. Ada yang sudah 16 tahun, 17 tahun jadi kader, jadi sekarang sudah di usia 40 lebih, Bu. Oh, jadi ini range usianya itu berapa saja sebenarnya Bu ya? Iya, Jadi suka nggak ada ketentuan harus anak-anak muda, nggak juga ya. Bu Jadi sukarela ini siapa yang ikhlas. sukarela ya. Oke, baik. Baik, ibu-ibu ya Bu yang ini sebagian besar ibu-ibu. Ada satu yang remaja, gadis, Bu. Perempuan semua ya. Iya, perempuan semua. Oke, baik. Baik Bu, sudah cukup pertanyaan saya. Terima kasih. Semoga sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, lancar. Ini menjadi bidan. Semoga juga Ibu prestasinya meningkat ya Bu ya. Ya, Karirnya juga. ya, terima Baik, kasih. baik. Terima kasih sudah cukup Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ya, Ibu sebentar. Ibu Sri Wahyuni ya? ya, ya. Ya, silakan, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Puskesmas Simpang Babat, inovator dari inovasi Bunda Kumala, Bunda Kunjungan Menimbang Balita. Hari ini akan memulai presentasinya, Bu. Slide, slide kedua. Nah, di sini pengertian dari Bunda Kumala itu sendiri adalah suatu kegiatan yang melibatkan kader dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, petugas dibantu dengan kader stunting yang telah dibentuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah balita yang tidak datang ke posyandu. Ini alasan kenapa kami membentuk inovasi ini karena stunting ini merupakan masalah yang serius yang menggambarkan tentang status gizi balita yang dimana tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Keadaan ini dipresentasikan dari Z-score tinggi badan menurut umur kurang dari -2 standar deviasi. Di Indonesia, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, terdapat 37,2% balita yang mengalami stunting. Diketahui dari jumlah persentase tersebut, 19,2% anak pendek dan 18% sangat pendek. Prevalensi stunting ini mengalami peningkatan dibandingkan dari hasil Riskesdas tahun 2010 sebesar 35,6%. Dari hasil yang saya dapatkan di data Puskesmas Simpang Babat, capaian DPRS yang awalnya itu targetnya itu 70% secara nasional, namun di Puskesmas Simpang Babat capaian DPRS atau partisipasi masyarakat yang datang ke posyandu itu hanya sebesar 63%. Alasan lainnya seperti masih adanya balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat sebanyak 26 balita dan jumlah balita yang beresiko stunting di wilayah Puskesmas Simpang Babat yaitu sebanyak 28 orang. Nah, di sini Bunda sendiri kader sendiri di sini kami namakan bundanya itu adalah kader yang melaksanakan, Bu, karena kader ini merupakan orang yang memang terdekat dari masyarakat dan juga ada beberapa tugas kader yang memang harus kita ketahui sebelum pelaksanaan posyandu, seperti 1, menyiapkan alat dan bahan, 2, mengundang masyarakat, 3, memastikan kehadiran petugas, 4, melaksanakan pembagian tugas dan persiapan, 5, melakukan pembagian tugas pelaksanaan hari posyandu. Ada tugas
kader stunting setelah hari penimbangan. Yang pertama yaitu kunjungan rumah kepada keluarga yang tidak hadir, melakukan diskusi kelompok, ketiga menyerahkan hasil penimbangan posyandu kepada petugas kesehatan. Tujuan pelaksanaan inovasi ini adalah agar dapat meningkatkan cakupan D/S di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Selain itu juga, kegiatan ini dibentuk untuk menjaring kasus gizi buruk secara dini, juga dapat dijadikan sebagai metode pemantauan pertumbuhan yang dapat menggambarkan kondisi status gizi balita di suatu wilayah. Sasarannya keluarga yang mempunyai bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Nah, ini merupakan langkah-langkah kami dalam mendiskusikan pembentukan inovasi ini. Pertama itu kami berdiskusi dengan lintas sektor terkait. Setelah itu kami membentuk kader stunting. Setelah kader stunting itu dibentuk, kami melakukan pelatihan kader pada kader stunting tersebut. Selanjutnya kami melaksanakan posyandu dengan metode 5 meja. Terus melakukan kunjungan rumah bagi balita yang tidak datang ke posyandu, dan selanjutnya adalah pelaporan hasil penimbangan. Nah, ini merupakan hasil dari kegiatan kami selama melaksanakan inovasi. Pada tahun 2021, target nasionalnya D/S itu adalah 70% dan capaiannya itu 63%. Pada tahun 2022, target nasional D/S adalah 75% dan capaiannya 76%. Pada tahun 2023, capaiannya targetnya itu 80% dan capaian dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023 adalah 79%. Nah, berikut ini adalah tabel dari beberapa indikator status gizi balita. Yang tahun 2021 jumlah balita underweight itu 30 balita. Pada tahun 2022 27 balita, pada tahun 2023 12 balita, dan yang stunting pada tahun 2021 68 balita, 2022 10 balita, 2023 belum ditemukan balita yang berisiko status stunting. Dan yang wasting pada tahun 2021 26 balita, pada tahun 2022 30 balita. Nah, dari hasil grafik di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2022 capaian D/S-nya sudah 1% lebih tinggi daripada target nasionalnya, yaitu 75% jumlah balita underweight yang pada tahun 2021 sebanyak 30 balita, pada tahun 2022 berkurang sebanyak 3 balita menjadi 27 balita. Jumlah balita yang beresiko stunting pada tahun 2021 berjumlah 68 balita, pada tahun 2022 berkurang sebanyak 48 balita menjadi 10 balita. Pada tahun 2023 belum ditemukan balita yang beresiko stunting. Replikasi kegiatan Bunda Kumala ini dilihat dari kenaikan capaian D/S-nya masyarakat yang datang ke posyandu dan penurunan jumlah wasting, underweight, dan stunting. Diharapkan kegiatan ini harus tetap dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan misi untuk desa bebas stunting dapat terrealisasikan. Nah, strategi yang dapat dilakukan pertama, petugas kesehatan agar dapat mengembangkan lagi inovasi yang sudah ada. Dua, memberikan reward kepada petugas atau kader yang memang berprestasi agar dapat termotivasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Evaluasi kegiatan ini dalam pelaksanaan kegiatan inovasi Bunda Kumala ini tentunya masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Untuk mempermudah mengevaluasi kegiatan ini, kami mencatat desa yang mana saja yang memang benar-benar berkomitmen mengumpulkan laporan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, dengan mengisi buku khusus yang ada di Puskesmas pada saat pengumpulan laporan. Nah, ini merupakan foto-foto kegiatan kader stunting yang dilakukan. Itu saja Bu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Wahyuni ya. Selamat sudah sampai pada tahapan akhir ya. Ini tadi sudah sangat jelas disampaikan ya, bagus presentasinya. Jumlah kader secara keseluruhan ada berapa, Mbak?
Jumlah kader untuk kader stunting ini berbeda-beda setiap desanya, Bu. Tergantung Oh, kesiapan dari kader itu sendiri. Di sini kan ada, oke. ya Bu, Heeh. di sini kan ada 8 desa. Jadi Oh, ada untuk 8 desa, setiap desa ada berapa kader? untuk desa Babat sendiri itu ada 4 kader stunting dan desa Hmm. lainnya itu 2 kader stunting. Jadi Hmm. cuma Oke. berapa? Oh, jadi ada 16 ya, sekitar 16, 15-an ya, dari 15 orang ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau total balitanya sendiri berapa banyak? Kan ada 8 desa ya. Satu desa ada berapa tuh? Kalau untuk keseluruhan tahun 2023 ini 1.540 Oh, 1.545. ya, Wow. lumayan besar ya Bu. Oke, nah Bu Sri Wahyuni ini sebagai apa? Petugas gizi. Oh, petugas gizi. Oke, Ibu sebagai petugas gizi. Oke. Tapi Ibu juga yang punya apa? Inovasi untuk jemput bola ini ya, ya Bunda Kumala ini ya. Ya, Oke, petugas gizi. Baik, baik. Jadi setiap datang itu diberikan apa? Ditimbang, diberikan vitamin setiap 6 bulan begitu ya. ya. Dalam prosedurnya ini Bu masih mengikuti prosedur yang seperti biasa, melakukan di 5 meja penimbangan posyandu. Hmm. Namun pembedaannya saat setelah selesai penimbangan, kader kami itu melakukan rekap, Bu. Rekap nama-nama balita yang memang tidak hadir dalam hari penimbangan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk melakukan kunjungan rumah. Oke, baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Semoga sukses ya dan lancar apa perjalanan tugasnya. Baik, terima kasih sudah cukup. Silahkan. Wassalamualaikum. Silahkan Ibu. Silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena kami dari Kesehatan Profesional Puskesmas Simpang Babat yang akan memaparkan terkait inovasi rebahan Besti Rosella bantu turunkan hipertensi. PPT-nya. Next. Nah, inovator kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Dr. Gita Listawati, kemudian Ibu Lisa, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ibu Sartika, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Ibu Ade, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Latar belakang inovasi kami yaitu adalah penyakit hipertensi. Kita ketahui bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Menurut WHO, dikatakan hipertensi apabila sistolik atau tekanan darah lebih dari 140 per milimeter air raksa dan diastolik 90 milimeter air raksa. Dari data hipertensi di Puskesmas Simpang Babat berdasarkan laporan bulanan 10 penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Simpang Babat tahun 2020 di bulan Februari 2020 itu hipertensi menduduki nomor 2 terbanyak penderita di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Berdasarkan data profil Puskesmas tahun 2020-2021, hipertensi menyumbang 2027 orang penderita hipertensi di wilayah Puskesmas Simpang Babat dan Desa Gunung Menang merupakan desa yang memiliki cukup banyak penderita yaitu 362 orang. Kita ketahui bahwa hipertensi merupakan penyakit yang tidak bergejala sehingga banyak masyarakat yang menyepelekan terkait penyakit hipertensi dan juga pola masyarakat yang mulai bosan meminum obat-obatan medis sehingga menimbulkan tidak terkontrolnya hipertensi. Sedangkan hipertensi sendiri dapat menyebabkan komplikasi dan berbahaya sehingga bisa menyebabkan stroke dan kematian. Sehingga kami menciptakan inovasi yang kemudian kami bentuklah kelompok asuhan mandiri masyarakat yang dinamai Rosella untuk memberdayakan masyarakat tidak hanya di bidang pengobatan medis yaitu bersifat kuratif, maka kemudian menjadi promotif dan preventif dengan memanfaatkan taman toga di wilayah kerja atau di tempat keluarga binaan agar mengurangi hipertensi dari catatan di wilayah Puskesmas Simpang Babat. Nah, Rosella sendiri, yaitu disebut Hibiscus sabdarifka, itu memiliki berbagai macam zat yang kemudian salah satunya gastipetin, antiosinin, dan glukosid hibisin yang ini merupakan antidiuretik yang berfungsi untuk menurunkan hipertensi dengan menarik garam dan
air yang berlebih terhadap penyakit hipertensi sehingga menurunkan hipertensi. Sehingga kami membentuklah teh bunga rosella ini yang kemudian digunakan memanfaatkan kelompok bunga rosella. Dari penelitian sebelumnya bahwa teh rosella ini juga berperan untuk 9,6 antisianin yang membantu menurunkan tekanan darah dan setara dengan obat anti hipertensi captopril yang dikonsumsi 50 mg per hari. Nah, manfaat inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat melalui asuhan mandiri dan memanfaatkan tanaman rosella di pekarangan rumah. Kemudian menurunkan angka kunjungan sakit hipertensi di wilayah Puskesmas Simpang Babat dengan memanfaatkan seperti sirup yang telah kami ajarkan, kemudian teh rosella itu sendiri, dan kemudian manisan rosella, serta kami bentuk lagi inovasi untuk selai rosella. Kemudian manfaat yang dapat memelihara kesehatan mandiri dan pemanfaatan toga keluarga. Selain itu, manfaatnya selain di bidang menyehatkan tubuh, kami juga menjanjikan untuk ekonomi serta peningkatan UMKM masyarakat. Ini adalah kegiatan kelompok dari Rosella. Pertama, kami pembinaan kader asuhan mandiri. Pembinaan ini dari Puskesmas, kemudian dari lintas sektoral terkait. Kemudian kami adakan penyuluhan agar masyarakat memahami tentang penyakit hipertensi, kemudian mengajari apa itu tanaman Rosella dan perannya penting untuk penyakit hipertensi. Nah, kemudian kami kembangkan toga kelompok dan keluarga binaan. Di sini kami membantu dalam pembersihan lahan dan perawatan untuk taman toga desa. Dan kami ajarkan pembuatan rumahan ramuan toga ini mulai dari sirup, teh, kemudian manisan rosella. Nah, kemudian agar inovasi ini terus berjalan dan didukung oleh pemerintah setempat, kami membuatlah MOU inovasi rebahan besti dengan kepala desa serta unsur terkait, yaitu dari Kadus dan juga PKK Desa Gunung Menang. Nah, ini adalah contoh MOU rebahan besti kami. Nah, kemudian kami setelah berkembang, kami menjadikan ini menjadi produk unggulan dari Desa Gunung Menang dan kami undang Dinas Kesehatan untuk memeriksa dari kandungan produk-produk yang kami berdayakan dari asuhan mandiri, akhirnya untuk biar kami bisa memiliki NIB untuk masyarakat agar bisa dijual belikan dari masyarakat Gunung Menang dan masyarakat sekitar. Nah, kemudian ini pemasarannya dari bentuk teh, sirup, dan juga manisan di warung-warung desa sekitar Gunung Menang. Nah, selain itu kami juga memberdayakan percobaan yang sudah kami memiliki izinnya untuk kemudian kami teliti 35 peserta yang kami berikan tiga sampel, yaitu yang pertama dengan obat, dengan rosella dan obat, dan dengan minuman rosella. Dari 35 kasus pasien Gunung Menang ini, yang meminum obat itu di 33 kasus menurun, artinya 2 yang menurun dari penyakit hipertensi. Next. Kemudian yang menurun dari teh rosella ini dari 35 menjadi 32 kasus hipertensi, artinya ada 3 yang menurun hipertensinya. Terus yang ketiga, meminum obat dan didampingi dengan meminum teh rosella. Di sini kami memberikan 1,5 sampai 3 gram teh rosella atau setara 1 sampai 2 cangkir gelas teh per harinya untuk dan didampingi dengan konsumsi obat anti hipertensi. Di sini didapatkan penurunan yang signifikan, yaitu dari 35 kasus hipertensi menjadi 20 kasus hipertensi. Nah, dari hasil inovasi ini didapatkan bahwa terjadi penurunan signifikan dari pasien-pasien yang menderita hipertensi dibantu dengan obat dan teh rosella, yaitu sebanyak penurunan 20 kasus. Nah, ini adalah kegiatan pengambilan sampel. Selain itu, dari data Puskesmas, di tahun profil Puskesmas 2022 dan 2023, dari Desa Gunung Menang terjadi penurunan hipertensi signifikan, yaitu dari jumlah 362 menjadi 171 penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Nah, ini adalah replikatifnya bahwa inovasi ini diharapkan tetap berkembang dan menjadi berkembang tidak hanya di Desa Gunung Menang. Kami pun melihat dari penelitian yang telah ada, baik dari jurnal seperti jurnal dari Putra, dari Muhammadiyah Airlangga, itu juga meneliti terkait dengan rosella dan juga hipertensi, dan juga dari Sumintro itu meneliti juga terkait rosella kandungannya dengan hipertensi, serta dari Manado itu Andika yang kami lihat bahwa meneliti juga tentang rosella dan
hipertensi dibantu dengan obat captopril. Dari sini penelitiannya hampir memiliki sama bahwa Rosella itu bisa menurunkan hipertensi. Nah, strategi kami berkelanjutan diharapkan kader dan pemerintah desa agar sama-sama memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menanam Rosella di pekarangan rumah dengan membudidayakan lahan yang ada. Karena Rosella ini sangat mudah untuk ditanam dan juga sangat mudah untuk dikembangkan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan kesehatan. Dan kami menjanjikan tidak hanya sehat tubuh sebagai hipertensi, kami juga menjanjikan sehat ekonomi untuk masyarakat. Kemudian evaluasi, kami butuhnya dukungan agar tidak hanya di wilayah Kecamatan Penukal, serta kami sebagai pengembang dari puskesmas ini bisa termotivasi puskesmas lain agar mengembangkan kesehatan tradisional dan juga berkembang lebih lanjut dan lebih luas, tidak hanya di dusun kami, tapi juga di seluruh kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Terima kasih, ada sedikit cuplikan yang akan kami tampilkan terkait inovasi kami. Inovasi rebahan besi juga Nah, ini adalah Desa Gunung Menang, salah satu wilayah Gunung Menang dari Puskesmas Simpang Babat. Berdasarkan data dari Puskesdes Desa Gunung Menang, 10 penyakit terbanyak di desa dan salah satunya adalah hipertensi. Akhirnya dilakukanlah pertemuan antara pihak puskesmas dengan pemerintah desa untuk mengurangi permasalahan ini. Rosella merupakan tanaman yang diberdayakan oleh kader kelompok asuhan mandiri di desa Gunung Menang. Pihak puskesmas dan kader kelompok asuhan mandiri mengolah Rosella menjadi teh, manisan Rosella, dan sirup Rosella. Dilakukan pemeriksaan oleh pihak puskesmas untuk memeriksa tekanan darah dengan perlakuan diberi obat dan teh Rosella. Dari hasil percobaan, terjadi penurunan angka penderita hipertensi. Akhirnya dibuatlah perjanjian dengan pihak puskesmas dengan pemerintah desa Gunung Menang tentang inovasi rebahan besi. Serta dilakukan penyerahan tanaman Rosella untuk dibudidayakan di desa Gunung Menang. Pemerintah desa sangat antusias mendukung inovasi ini. Semoga inovasi ini dapat diterapkan di seluruh wilayah puskesmas Simpang Babat untuk menurunkan angka kejadian penyakit hipertensi. Baik, terima kasih. Ini ada Ibu Gita Listawati, Ibu Lisa Trisia, Ibu Ade Pradita, dan Ibu Syartika Dinanti ya. Ada 4 orang ya. 4 orang di belakang 2. Oh, masih ada 26 ya. Baik, oh yang di belakang ya kelihatan. Ya, Baik, terima kasih untuk presentasinya. Apresiasi untuk upaya yang sudah dilakukan ya untuk menurunkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya faktor penyebab hipertensi di daerah tersebut itu kira-kira apa, Bu? Kalau bisa disampaikan. Yang pertama banyak faktor, Bu. Faktor resiko merokok, kemudian faktor resiko stres, dan juga faktor resiko pola hidup dan pola makan. Nah, di sini paling banyak memang faktor resiko adalah aktivitas dan pola makan dari masyarakat yang cenderung mengkonsumsi banyak makanan berlemak dibanding dan juga makanan yang tinggi kadar garam, sehingga banyak meningkatkan angka hipertensi terutama di masyarakat lanjut usia. Kemudian aktivitas merokok itu di rumah, termasuk di desa-desa wilayah Penukal, hampir merata seluruh wilayah Penukal itu penyumbang merokok terbanyak. Setelah kami lakukan MMD juga, itu seluruh desa hampir kegiatan merokok itu paling banyak dan sulit diatasi. Kemudian yang ketiga faktor stres, faktor tingkat ekonomi yang mempengaruhi, apalagi sekarang musim getah mulai turun dan kurang, kemudian banyaknya angka pengangguran, itu bisa meningkatkan kejadian dari penyakit hipertensi, terutama usia-usia lanjut. Oke.
baik. Terima kasih. Sekarang pertanyaannya, kira-kira bahan aditif apa di dalam rosella yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi? Bahan aditif, bahan aktif. Bahan Ya, aktifnya apa tuh di dalam rosella? untuk zat-zat aktif rosella, salah satunya ada gasipetin, antiosianin, dan glukosid hibisin yang merupakan zat yang sudah diteliti bahwa merupakan antidiuretik yang hampir sama dengan obat antihipertensi seperti golongan furosemid, termasuk juga hampir dengan golongan katopril. Ini memiliki berproses di dalam tubuh, menarik mineral garam dan air yang berlebih di dalam tubuh sehingga bisa menurunkan penyakit hipertensi. Itu Bu. Kemudian selain itu kadar antisianin ini juga membantu untuk mengurangi kekentalan darah. Jadi tidak hanya hipertensi, juga bisa mengurangi kolesterol dalam tubuh. Oke, pertanyaannya eh, dari rosella yang diberikan itu kadarnya itu apakah juga diteliti? Kadarnya apa yang di situ? Zat-zat aktifnya itu apakah diteliti juga atau menggunakan sirup yang sudah ada terus kemudian itu digunakan terus-menerus? Maksud saya gini, jadi apakah sampel sirupnya ini, sampel jusnya ini dari jus yang sama atau dari tempat yang berbeda-beda? Ini merupakan sirup yang kami bantu dari Asman, Asuhan Masyarakat Gunung Menang itu sendiri. Jadi ini produksi dari desa, Bu. Memang kelemahan kami adalah belum melakukan uji laboratorium karena terkendala dana. Di sini untuk antioksidannya dan juga antihipertensi yang terkandung dalam zat-zatnya, kami membaca dari jurnal yang sudah ada terkait penelitian yang sama, dan kami minta bantuan dari Balitbang juga untuk memeriksa kadar laboratorium di ITB untuk kedepannya, di mana kami juga pernah mengirimkan dari sampel Asman dari Sukaraja di desa kami juga untuk diteliti laboratoriumnya. Oke, baik. Tadi itu dari sampel yang diteliti ya, ada berapa jumlah orang? Itu dari orang dengan kebiasaan yang sama atau beda-beda? Dari 35 orang misalnya, 35 orang ini semuanya perokok atau di dalam 35 orang ini kebiasaannya beda-beda? Ada yang stres, ada yang merokok, semuanya dijadikan satu atau dipilah? Tidak, untuk yang kami ambil sampel ini 35 adalah orang-orang yang terdiagnosis hipertensi dari wilayah kerja Puskesmas Simpang Babat. Kami utamakan dulu usia berkisaran usia lanjut, kemudian untuk faktor resiko merokok yang kami utamakan untuk diteliti. Namun kami juga belum meneliti untuk faktor stresnya atau faktor ekonomi, baru tingkat kadar kesehatan yang terdiagnosis di Puskesmas Simpang Babat, dan juga diutamakan juga pasien-pasien dengan yang merokok. Nah, kelemahan kami harapkan dapat berkesinambungan bahwa penelitian ini bisa dikembanglanjutkan dari kesehatan tradisional di wilayah Puskesmas Simpang Babat. Maka itu kami perlu peran serta dari OPD terkait, terutama OPD kesehatan dan juga dari masyarakat serta lintas sektoral dan jajarannya agar kami bisa meneliti lebih lanjut terkait rosella dan produk ini untuk pengembangannya lebih lanjut. Saya sudah mengikuti Ibu, terima kasih. Jadi memang ini masih memerlukan untuk mengklaim ya bahwa ini bisa menurunkan hipertensi. Ini nampaknya memang masih perlu pengujian lebih lanjut ya. Apalagi tadi juga ada ada pembanding antara yang minum rosella saja, terus ada minum rosella plus hipertensi, plus obat hipertensi ya. Nah, ini kan juga agak bias untuk diambil kesimpulan gitu. Tapi jangan patah semangat, ini memang masih perlu proses pengujian lebih lanjut, gitu ya. Jadi terima kasih, saya sudah cukup mendapatkan informasi. Selamat lanjut ya, semangat terus. Dicoba ada skema-skema pendanaan untuk pengujian begitu. Jadi nanti bisa diajukan. Ibu sedang melanjutkan untuk bentuk selai yang nanti bisa dipasarkan masyarakat bentuk rosella agar bisa menjadi panganan keseharian untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kami didukung oleh
lintas sektoral untuk pengembangan lebih lanjut untuk masyarakat sekitar. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, cukup informasinya. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat juga untuk melanjutkan penelitiannya ya. Semoga sukses dan nanti mendapatkan hasil yang optimal dan bisa dipasarkan. Apalagi kalau bisa ditulis jurnalnya ya. Jurnal itu kan nanti ada peer review juga yang akan yang akan menguji juga secara hasil dari penelitian. Baik, terima kasih. Silakan Ibu, sudah cukup. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, saya dari Puskesmas Abar, saya pemegang program demam berdarah dan malaria. Di sini saya mempunyai inovasi game TikTok. Ini dulu, guys. Ini dulu. Ya, silakan Bu. Oh ya, di sini inovasi pemegang program demam berdarah, dengue, DBD dan malaria melalui game TikTok di Desa Binaan. Nah, game TikTok ini panjangannya gerakan melawan jentik nyamuk dengan pemanfaatan gentong plastik. Nah, di sini kita mulai dari tinjauan pustakanya ya, penyakit DBD dan malaria termasuk salah satu jenis penyakit yang membunuh apabila tidak cepat diatasi. Dan nyamuk ini tinggal dan berkembang biak di tempat penampungan air. Nyamuk ini juga suka berdiam di tempat yang gelap dan lembab. Penyakit DBD ini penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti untuk demam berdarah, sedangkan malaria juga disebabkan oleh Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Rentang hidup nyamuk dewasa berkisar dari 2 minggu sampai 1 bulan tergantung pada kondisi lingkungannya. Sedangkan nyamuk menyukai iklim tropis, tinggal dan berkembang biak di tempat yang banyak airnya seperti selokan, pas bunga, tempat minum peliharaan hewan, kolam renang atau tempat sampah. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas dan Permenkes nomor 374 Menkes nomor 3 2010 tentang pengendalian vektor. Nah, metamorfosis nyamuk. Nyamuk akan meletakkan telurnya di atas permukaan air. Telur nyamuk biasanya bertahan 2-3 hari sebelum menjadi larva. Larva atau jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Dalam proses ini akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari sampai akhirnya di tahap metamorfosis yakni pupa. Nah, pupa akan terjadi selama 12 hari dan selama beberapa hari tersebut mulai tumbuh sayap-sayap halus yang nantinya akan dipakai untuk terbang. Proses metamorfosis nyamuk mulai dari telur sampai jentik sampai menjadi pupa berlangsung lebih kurang 21 hari atau 3 minggu. Nah, sehingga kita proses mematikan jentik ini kita lakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Dengan cara bisa menaburkan bubuk abate ke ember yang ke media atau menyaring jentik yang ada di dalam menggunakan kain bekas. Bahan yang digunakan gentong atau ember plastik, utamakan yang warna hitam biar nyamuknya lebih cepat tertarik, air secukupnya, bubuk abate, kain bekas yang bisa kita gunakan sebagai penyaring nantinya. Nah, ini kita tempat penampungan jentik nyamuk bisa kita taruh di sudut-sudut rumah, di samping rumah, di luar rumah untuk menampung nyamuk yang bertelur di sana. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Nah, itu ada satu ember yang di tempat pembuangan air AC, bisa juga kita lakukan juga di rumah, jentiknya juga masuk di sana. Nah, ini kita lakukan uji coba dengan ada daun-daun busuk, sama ada tanah, sama air hujan, juga ada ember dari air AC.
Nah, berdasarkan data di Puskesmas Wilayah Abab, untuk tahun 2021, kasus DBD sebanyak 2 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 6 kasus. Sedangkan di Desa Pengabuan atau Desa Binaan, di tahun 2021 ada satu kasus, di tahun 2022 terdapat 1 kasus. Dengan adanya inovasi ini, tidak terjadinya peningkatan kasus di tahun 2022 dibanding dengan desa lain yang ada di wilayah Puskesmas Abab. Sedangkan untuk kasus malaria, pada tahun 2021 sebanyak 0 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 0 kasus. Jadi tidak ada kasus untuk malaria. Nah, ini DBD, Pengabuan 1 kasus ya, yang Desa Binaan tadi. Nah, untuk tahun 2022 tetap ada 1 kasus. Alhamdulillah ada peningkatan. Untuk kasus malaria 0. Tahun 2022 juga 0. Demikian, terima kasih Ibu. Iya. Baik, terima kasih untuk presentasinya, Ibu. Saya ingin bertanya, Bu, Ibu bagaimana menghitung nyamuk yang terperangkap? Bagaimana mengetahui ada nyamuk yang terperangkap di dalam ember itu, Bu? Di dalam apa? Ember ya, penampungan air itu. Ini Bu, kalau sudah kita taruh embernya Bu, kita lihat terus Bu. Paling maksimal itu kita lihat 2 minggu Bu. 2 minggu biasanya sudah ada jentiknya Bu. Jadi setiap ember yang saya pasang, saya coba nggak pernah nggak ada jentik. Tergantung banyak tidaknya. Tapi selalu ada jentik. Seringnya jentiknya jentik Aedes aegypti itu Bu, kalau untuk penelitian sekarang. Jadi sebelum dia menjadi... Setiap kali Ibu mengamati, Ibu ambil dokumentasinya nggak, Bu? Kenapa Bu? Kalau Ibu mengamati, Ibu ambil dokumentasinya nggak? Iya, Bu. Kalau Halo, putus ya, Bu? Ya. Kalau dokumentasinya, iya ada dokumentasi, di video juga ada. Itu yang pengamatan di rumah saya. Iya, yang di video. Jadi setiap kali pengamatan, air embernya itu di foto begitu? Iya, di foto. Ada videonya juga. Yang di ember yang banyak jentiknya, Bu. Coba bisa ditunjukin nggak, Bu? Ini jentik yang di air AC, Bu. Tuh, banyak jentiknya, Bu. Air AC. Oh, ini jadi air yang tetesan AC itu ya, Bu ya? Nah, ini yang daun. Oke, baik. Baik. Ya, ya, ya. Oke, baik. Itu apakah diteliti di daerah itu, terus dari daerah yang tempat Ibu melakukan penelitian itu juga sebelumnya banyak kasus DB? Kalau kasus DBD hampir setiap tahun itu ada, Bu. Aha. Terus di tempat yang Ibu melakukan pengamatan itu diukur nggak, Bu, kasusnya? Ada berapa luas tuh? Ibu menempatkan ember-ember itu ada di berapa rumah, Bu? Sekitar 30 rumah, Bu. Berapa? Ya, 30 rumah. 30 rumah. Nah, Ya. dari 30 rumah itu, sebelumnya itu ada berapa kasus, dan setelah Ibu menempatkan itu ada berapa kasus, Bu? Ada 1 kasus, Bu. Tetap bertahan di 1 kasus. Nah, sebelum Ibu menempatkan ember itu berapa kasus? 1 kasus. Jadi sama dong, nggak ada perubahan, Bu? Iya. Nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Oke, baik. Jadi memang ini kalau digunakan untuk penelitian masih perlu lebih luas lagi mungkin sampelnya, Ibu ya. Iya. Baik, tapi itu upaya yang sudah cukup bagus, proaktif gitu ya. Itu kan ember dikasih abate gitu ya, Bu ya. Baik, tapi memang untuk mengetahui dampaknya itu memang harus lebih luas lagi ya, Bu ya, areanya, terus pengamatannya. Sudah berapa lama, Bu, diamati, Bu? 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun, sudah lama juga, Bu. 2 tahun itu Ibu menempatkan 30 Ibu menempatkan ember di 30 rumah itu ya? Maksudnya begini, kalau ini kan aku juga biasanya lakukan dengan penyuluhan, Bu ya. Jadi cuma yang diawasi nian, Bu, itu 30 rumah. Cuma kalau yang masang itu bisa lebih, Bu. Soalnya kadang kan di penyuluhan posyandu, di penyuluhan lansia, Bu. Kita adakan. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sudah cukup jelas. Jadi terima kasih, itu juga upaya yang bagus, menempatkan abate dan juga
apa itu sebenarnya mencoba mengukur ya. Akan tetapi abate kan tidak hanya ditempatkan di dalam ditaburkan di dalam ember itu, tapi semua genangan air juga nanti kan juga perlu diberikan itu ya Bu ya, taburan abate ya. Baik, terima kasih Ibu untuk upaya apa penelitian mengenai kasus upaya menurunkan kasus melalui tadi apa itu namanya sebentar melalui game TikTok ya. Baik, semoga nanti membawa manfaat yang sangat positif. Terima kasih. Saya sudah cukup Bu informasinya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrianto dari Dinas Kesehatan yang mewakili dari Puskesmas Abak. Silakan Pak. Di sini kami pertama untuk menampilkan video inovasi dilanjutkan dengan PPT. Gali Oliver, Gerakan Peduli Orang dengan HIV/AIDS merupakan terobosan inovasi pelayanan publik pertama di Puskesmas Abak Kabupaten Tunggal Abak Mata Hilir. Program yang dikembangkan dan digagas berdasarkan data dan fakta pelayanan HIV/AIDS di wilayah kerja Puskesmas Abak. Oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Abak melalui lintas program dan lintas sektor terkait serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Secara signifikan Gali Odiva ini memberikan sumbangsi yang sangat baik bagi pengendalian HIV/AIDS di wilayah kerja Puskesmas Abak. Ditandai terjadinya peningkatan beberapa hal, yaitu yang pertama, peningkatan deteksi dini atau screening HIV/AIDS bagi masyarakat melalui screening pada ibu hamil, screening penderita TB, screening populasi kunci atau waria, screening pada warga binaan permasyarakatan, dan screening pada anak sekolah. Kedua, terjadinya peningkatan keinginan dan motivasi penderita baik OD atau OD dalam terapi ARV. Dan substansi yang terakhir adalah terjadi peningkatan baik kinerja maupun kemampuan dalam memberikan pelayanan HIV/AIDS dalam masyarakat. Program ini kedepannya dapat memberikan sumbangsi masukan, ide, dan gagasan kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan HIV/AIDS di seluruh masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan mengatakan tentang program Gali Odipa yang ada di layanan Puskesmas Abak. Next. Gali Odipa yaitu gerakan peduli orang dengan HIV/AIDS. Ini yaitu HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, jenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Di sini ada juga dinamakan dengan AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV tersebut. Gali Odipa ini yaitu terobosan inovasi terbaru yang merupakan salah satu program HIV atau PCT di Puskesmas Abak.
Hal ini dilakukan agar Puskesmas ABAP dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi pelayanan publik secara optimal. Puskesmas juga mempertimbangkan keinginan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka secara menyeluruh. Selain daripada itu, program inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan sekumpulan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan dan untuk mempermudah masyarakat dalam mendeteksi masalah kesehatan atau memeriksa rapid HIV di PCT Puskesmas ABAP. Kategori inovasi Gali Odipa ini adalah pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Program inovasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, Kepala Puskesmas ABAP, Kepala Desa di Kecamatan ABAP, Kepala Sekolah di Kecamatan ABAP, serta bidan desa dan kader HIV. Ini jumlah kasus penderita penyakit HIV yang ada di Pali pada tahun 2001-2002. 2001 itu mencapai 11 orang temuan, 2002 alhamdulillah menurun 5 temuan. Ini grafik temuan kasus pada 2022 yang berada di wilayah kerja Puskesmas ABAP, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Grafik temuan 2003 kami sudah melakukan mobile PCT ke posyandu-posyandu, yaitu dapatlah temuan 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ini perjalanan kami untuk melakukan mobile PCT. Yang pertama, petugas PCT Puskesmas ABAP melakukan mobile PCT, dilanjutkan dengan koordinasi kepala desa, bidan desa serta kader. Petugas PCT ABAP dan bidan desa menyiapkan alat rapid HIV pada saat mobile PCT. Petugas PCT Puskesmas ABAP dan bidan desa yang melakukan pemeriksaan rapid HIV 1, 2, dan 3, dan hasil pemeriksaan rapid tersebut dilihat setelah 5 menit setelah diteteskan dengan 3 tetes reagen dengan hasil yang dirahasiakan. Petugas PCT Puskesmas ABAP melakukan dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan dalam aplikasi SIHA offline maupun online. Ini capaian SPM dari HIV yang pertama, yang tahun 2021 itu sangat sedikit sekali karena belum melakukan mobile PCT, yaitu hanya 12,8%. Di 2022 alhamdulillah sudah meningkat 23,4%. 2003 alhamdulillah Gali Odipa merupakan program inovasi Puskesmas ABAP, di mana program ini mengedepankan sistem pelayanan terpadu dan 1 pintu. Kelebihan dari pelayanan PCT kami yaitu melakukan konseling, pendampingan, pemberian dukungan, serta pengobatan untuk penderita HIV/AIDS yang dilaksanakan secara terpadu dengan 1 pintu. Manfaatnya, kemudahan akses dalam pengambilan obat dan konseling. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan pengambilan obat sangat singkat. Pasien nyaman berobat karena terjamin kerahasiaannya. Puskesmas ABAP mempermudah proses pendampingan serta dukungan dalam pengobatan pasien HIV/AIDS. Sini kami juga membuka layanan online, yaitu setiap hari Senin sampai Kamis kecuali tanggal merah. Mulai dari jam 8 sampai jam 14.00, nomor HP tertera, format konsultasinya, nama, alamat, nomor BPJS, isi konsultasi, melayani informasi seputar penyakit infeksi menular seksual, HIV/AIDS, konsultasi seputar penyakit infeksi menular HIV/AIDS, janji temu, konsultasi secara langsung, pemeriksaan pengobatan infeksi menular HIV/AIDS, pendampingan dan dukungan untuk sahabat klinik PCT dan ODA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Satria, terima kasih. Tadi di Pali itu kasus HIV tinggi juga ya Pak ya? Itu penyebabnya apa ya Pak kira-kira kalau boleh tahu? Penyebabnya laki-laki suka laki-laki, ada juga dari penderita bekerja sebelumnya di luar kota, baik di Bandung maupun di Jakarta, pulang dengan kondisi tidak sehat, datanglah ke puskes. Jadi kami lakukan rapid dengan 3 reagen. Dengan 3 reagen yang berbeda, hasilnya reaktif semua dengan status HIV/AIDS. Mereka datang ke puskesmas dengan keluhan diare tidak kunjung sembuh,
sariawan juga tidak kunjung sembuh, itu hasil yang kami dapat. Baik, jadi ini apa namanya? Ini semacam menjemput bola konsultasi ya, supaya bisa segera apa mendata siapa-siapa yang terkena HIV dan kemudian penanganannya supaya segera bisa ditangani. Seperti begitu ya Pak, kira-kira ya tujuan dari apa namanya tujuan dari apa namanya Gali Odiva ini. Karena pasien mungkin malu untuk datang ke puskesmas untuk pengambilan obat. Dalam 1 bulan kami bisa mengecek keadaan pasien tersebut dan melakukan pemberian obat ARV. Baik. Seberapa efektif Pak Bapak melakukan ini? Jadi ini kan case-nya pastinya berdasarkan pasien pertama kali datang keluhan dan mungkin karena itu kemudian terdeteksi begitu ya. Terus baru setelah itu proaktif didatangin ke rumahnya begitu ya kira-kira Pak? Iya Bu, karena mereka dengan awalnya pasien datang ke puskesmas, kami rapid dengan rapid 1, 2, 3 tadi, hasilnya reaktif. 2 minggu kami berikan antibiotik sejenis COD3 selama 14 hari. Sudah itu lanjut dengan pengobatan ARV untuk selanjutnya sampai seumur hidup ARV-nya. Pak, ini seberapa aman buat apa namanya petugas yang akan menangani ini, Pak? Itu kan sangat menular ya virus itu ya. Kalau kontak apa fluid dari tubuh penderita ke orang lain yang sebenarnya dia sehat gitu ya. Itu seberapa aman, Pak? Kalau kami dari risiko itu. Ya, kalau kami dari Puskesmas Abab untuk mendatangi pasien yang sudah reaktif itu menggunakan APD yang lengkap Bu, seperti handphone, masker, ada juga kacamata dari Puskes untuk pasien-pasien yang harus kita kunjungi. Oke. Dan dia ini boleh di rumah atau enggak dirawat di suatu rumah sakit tersendiri begitu, Pak? Kalau keadaannya sudah lemas, bisa dirawat di puskesmas tapi dengan pemantauan yang eksekutif. Tapi kalau dia keadaannya sudah membaik, kita pasiennya dipulangkan tapi dikunjungi di rumah. Nggak kena itu keluarganya, resiko untuk keluarganya nggak sudah. Kalau untuk resiko keluarganya, kalau nanti kami notifikasi pasangan Bu, notifikasi pasangan kita cek rapid dengan pasangan juga. Tapi kalau untuk keluarganya kan cukup dengan 1 kali cek rapid karena penyakit ini kan menularnya melalui berhubungan seks Bu. Jadi dengan keluarganya kami cukup dengan 1 kali melakukan rapid. Tapi kalau untuk istrinya kami berulang-ulang kali untuk mengeceknya Bu. Oh baik Pak. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Semoga segera tertangani secara keseluruhan ya dengan tim yang proaktif, tapi tim juga tetap harus menjaga diri. Baik, terima kasih cukup Pak informasinya. Ya, terima kasih, selamat bertugas. Semoga kasus segera. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Joilani, Ibu Doktor Engineering Wiwi Joilani Magister Teknik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kesempatannya kepada saya untuk memaparkan inovasi saya yang berjudul Kopi Bakwan atau Ketok Pintu Bina Keluargarawan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, keluargarawan itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 2006, yaitu keluarga yang rentan atau mempunyai resiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Keluarga yang sulit ekonominya ditambah lagi dengan minimnya pendidikan menyebabkan ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Pelaksanaan Kopi Bakwan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk mengupayakan terbinanya kesehatan masyarakat, maka kami harapkan keluargarawan kesehatan memperoleh kunjungan rumah dan pembinaan oleh tenaga kesehatan. Tujuan dari inovasi ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan sikap, perilaku, keluarga, kelompok, masyarakat yang tentang kesehatan.
Yang kedua, meningkatkan penemuan dini kasus keluarga rawan. Ketiga, meningkatnya penanganan keperawatan keluarga rawan. Dan yang keempat, meningkatnya penanganan kasus yang mendapatkan tindak lanjut keperawatan di rumah atau yang memerlukan rujukan ke pelayanan kesehatan. Sasarannya yaitu keluarga rawan yang belum kontak dengan sarana pelayanan kesehatan maupun yang sudah kontak dengan sarana pelayanan kesehatan. Karya inovasi Kopi Bakwan ini atau Ketok Pintu Bina Keluarga Rawan adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Langkah awal yang kami lakukan adalah dalam pembentukan tim daerah binaan, yaitu di Puskesmas kami terdapat 11 desa atau kelurahan. Di sini kami membentuk 11 orang perawat, yang satu orang perawatnya bertugas untuk bertanggung jawab terhadap satu daerah binaan. Ada 3 strategi yang kami lakukan, Ibu. Yang pertama, tahap perencanaan tadi, pembentukan tim. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja. Nah, di tahap pertama kami membentuk tim Kopi Bakwan ini. Kami buatkan SK yang dibuatkan oleh Kepala Pimpinan kami, Kepala Puskesmas Talang Ubi. Yang kedua, memanfaatkan dana JKN atau dana kapitasi BPJS untuk kegiatan Kopi Bakwan ini. Yang ketiga, menentukan target sasaran yang harus dicapai. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan metode door to door atau dari rumah ke rumah masyarakat langsung dengan memberikan asuhan keperawatan berupa pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, konseling, pemantauan keteraturan minum obat, rujukan kasus, dan konseling kesehatan. Yang ketiga, evaluasi. Kami memonitoring pelaksanaan Kopi Bakwan ini setiap bulannya, adanya minlog dengan Kepala Puskesmas Talang Ubi. Berikut adalah foto kegiatan kami. Melakukan pengkajian masalah kesehatan, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan konseling kepada masyarakat, dan pendokumentasian dalam asuhan keperawatan. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Diah Resti ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Yang didatangi itu setiap bulan itu apakah orang yang sama atau orang-orang dengan kategori tertentu gilirannya itu jadwalnya seperti apa, Bu? Baik Ibu, dan pembinaan kami ini bulan pertama adalah orang yang berbeda, orang yang sama. Bulan keduanya kami jika pasien ini kemandiriannya baik atau tidak perlu dilakukan kunjungan ulang, tidak kami lakukan. Tapi misalnya di evaluasi masyarakat pasien ini masih memerlukan binaan, kami lakukan kunjungan ulang di bulan berikutnya. Tetapi tetap juga ada penambahan kasus baru di bulan berikutnya. Jadi di bulan yang berjalan itu ada kasus lama, ada kasus baru Bu, yang dilakukan kunjungan atau binaan. Kunjungan itu atas permintaan atau atas penugasan atau atas apa, Bu? Tahunya data kalau ini perlu didatangi itu seperti apa? Kunjungan itu kan tadi kami membentuk tim ini bertanggung jawab, satu orang perawat bertanggung jawab terhadap satu daerah binaan. Jadi mereka yang tahu kondisi di daerah tersebut, bisa dari laporan warga, bisa dari laporan bidan desa. Setelah mendapat laporan itu, kita membuat strategi, kita tentukan jadwal, baru kita datangi. Terus sasaran yang menjadi sasaran keluarga rawan tuh ada 7 Bu ya. Yang pertama, maternal risk atau ibu hamil yang berisiko. Misalnya ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi. Yang kedua, anak dengan kasus resiko tinggi. Misalnya ada anak yang mengalami pneumonia, diare, atau kejang demam berulang. Itu kita lakukan pembinaan kepada keluarganya. Jika terjadi kasus berulang, maka ibunya itu tahu bagaimana cara mengatasi anak yang dengan masalah kesehatan seperti kejang, diare, itu kan biar masyarakat tahu bagaimana penanganan awalnya. Yang ketiga, kasus masalah gizi yang sekarang lagi disoroti di kesehatan adalah masalah stunting. Jika ada kasus gizi yang kurang, kita mendapatkan laporan dari bidan desa atau tim kita tadi, kita lakukan kunjungan atau binaan. Yang keempat, penyakit menular seperti TBC, penyakit kusta, itu kita siapkan, bina keluarganya, bina masyarakatnya, jangan dikucilkan, atau kita bina bagaimana cara pencegahan penularannya. Yang kelima, penyakit tidak menular.
penyakit diabetes, hipertensi, itu biasanya masyarakat tuh penyakit ini memiliki obat bulanan, Bu ya. Kita pantau keteraturan minum obatnya. Kalau dia belum memiliki obat bulanan, kita rujuk dulu ke fasilitas kesehatannya biar dia mendapatkan ada namanya tuh buku putih, biar dia bisa mendapatkan obat bulanan yang diambil tiap bulan dan dipantau minum obatnya oleh kita. Yang keenam, kasus lansia. Lansia kan penurunan fungsi organnya sudah menurun, dan yang terakhir masalah kesehatan yang memerlukan tindak lanjut atau perawatan di rumah, misalnya pasien pasca stroke, pasien yang memiliki kecacatan yang dari lahir, atau pasien post-op yang memerlukan perawatan luka di rumah. Apakah ini sudah pernah dilakukan? Sudah berapa lama? Sebelum ada program Kopi Bakwan ini, Bu, sebenarnya tercetusnya sejak adanya COVID. Pertamanya kami hanya menerima laporan saja dari bidan desa dan pasien yang datang ke puskesmas. Tapi setelah ada COVID ini, pasien yang datang itu berkurang karena masyarakat tuh takut ke puskesmas tuh katanya nanti di swab. Kalau takut di swab, akhirnya kan mereka tidak berani memeriksa diri mereka ke puskesmas. Akhirnya sasaran kita untuk masyarakat yang dibina itu berkurang, maka akhirnya kita turun untuk langsung ke rumah masyarakat saja. Oke, baik. Ibu profesinya sekarang ini sebagai apa? Perawat. Ibu perawat ya. Oke, baik. Perawat di puskesmas atau di rumah sakit? Di puskesmas Talang Ubi. Talang Ubi ya, baik. Baik, terima kasih Ibu sudah cukup. Terima kasih untuk aktivitas ya, untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf, lagi ada telepon. Silakan Ibu. Ibu dari mana? Dari Puskesmas Tanah Abang. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Citra Dewi SKM dari Puskesmas Tanah Abang, merupakan inovator dari UPAS Medsosbia. UPAS Medsosbia adalah merupakan upaya penyampaian informasi kesehatan melalui media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Latar belakangnya, pentingnya peran promosi kesehatan dalam pembangunan kesehatan telah diakui oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan program promosi kesehatan pada media sosial diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan PHBS dalam masyarakat. Berdasarkan 8 strategi operasional Promkes di Indonesia yang tertuang dalam kebijakan nasional Promkes, pada poin ke-7 yaitu tentang pengembangan metode, teknik, dan media promosi kesehatan. Artinya di sini strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan iptek dalam promosi kesehatan, termasuk pendayagunaan internet dan jaringan berbasis web. Pengertian inovasi UPAS Medsosbia ini adalah merupakan suatu edukasi atau penyampaian informasi kesehatan yang ada sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di Kecamatan Tanah Abang yang dilakukan melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan WA. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk bekerja sama melakukan upaya edukasi dan penyampaian informasi kesehatan yang ada di wilayah kerja, sehingga ada permasalahan kesehatan yang ada dapat diminimalisir. Tujuannya agar masyarakat tahu, mau, serta mampu menerapkan informasi kesehatan yang didapat dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dapat meminimalisir permasalahan kesehatan yang ada di desa. Teknis kegiatannya yang pertama, pemegang program berkolaborasi dengan staf Promkes dan kepala puskesmas untuk melakukan edukasi kesehatan melalui medsos di lingkup Kecamatan Tanah Abang. Yang kedua, membuat leaflet atau pamflet edukasi. Yang ketiga, melakukan upaya edukasi dan penyampaian informasi kesehatan melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang keempat, melakukan dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan. Ini dokumentasi kegiatannya. Hasil dari inovasi ini
Yang pertama, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, di mana pelayanan kesehatan juga merupakan faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bisa kita lihat dari jumlah pengunjung pasien di tahun 2022 itu sebanyak 10.702 jiwa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media sosial. Yang ketiga, eksistensi puskesmas di mata publik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini membuat semacam leaflet, brosur dan sebagainya, terus kemudian ditayangkan di media sosial gitu ya Bu ya. Itu aktivitasnya ya. Ya, Sudah dilakukan itu ya. sudah berjalan, Bu. Sudah berjalan. Terus efektivitasnya menjangkau berapa banyak, bagaimana ngukurnya Bu? Orang yang terinfokan berapa banyak itu diukurnya bagaimana? Di lingkup Kecamatan Tanah Abang itu ada 17 desa. Bisa dilihat itu di Instagramnya. Di lingkup Kecamatan Tanah Abang itu ada 17 desa. Oke. Dari Instagram ya, dari aktivitas Instagram masing-masing ya. Oke. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menginformasikan kesehatan kan ya? Ya, Setelah dia terinformasikan, dia diminta untuk apa? kalau contoh Targetnya apa? Dia ke rumah sakit, periksa, atau dia menjaga kesehatan, atau apa? Targetnya apa setelah dia terinformasikan? kayak misalnya contohnya kayak ada imunisasi ada di hari ini tuh di desa Bumi Ayu misalnya. Oh, jam segini berarti dengan adanya di Instagram atau di Facebook nanti masyarakat bisa mau lari ke desa Bumi Ayu untuk melakukan posyandu atau kegiatan lainnya, Bu. Oke. Baik. Jadi selama ini untuk informasi ya, sebagai informasi dan kemudian penduduk atau masyarakat langsung datang ke tempat tersebut begitu ya. Baik. Nah, ini yang mengelola ini siapa, Bu? Sebelumnya Yang mengelola menayangkan itu siapa? Adakah tim sendiri atau ada tim dari Humas Puskesmas. oh, itu tim Humas Puskesmas Ya. ya. Baik. Baik, terima kasih Bu, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Eni Inarni dari Puskesmas Tanah Abang, inovator Gertak Bu Desti, yaitu gerakan serentak berantas nyamuk Aedes aegypti. Next. Saya Eni Inarni, inovator dari Gertak Bu Desti, Puskesmas Tanah Abang. Ini biodata saya, Bu. Lahir di Burai, Ogan Ilir, 4 September 1988, alumni Poltekkes Kemenkes Palembang, dari Puskesmas Tanah Abang, Kabupaten Penuh Kalabak Pematang Ilir. Gertak Bu Desti. Gertak Bu Desti ini ialah gerakan serentak berantas nyamuk Aedes aegypti. Latar belakang, nyamuk Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang membawa virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. Uniknya, hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang menyebarkan virus tersebut, sedangkan nyamuk jantan tidak. Selain virus dengue, nyamuk Aedes aegypti juga dapat membawa virus Zika, chikungunya, dan demam kuning. Dari Wikipedia 2020. Di wilayah kerja Puskesmas Tanah Abang, kasus DBD merupakan kasus yang endemis karena setiap tahun terjadi kasus DBD. Penderita DBD di Puskesmas Tanah Abang tahun 2017 sebanyak 1 orang dan meningkat di tahun 2018 menjadi 19 orang. Tahun 2020 sebanyak 9 orang, 2021 sebanyak 4 orang, dan tahun 2022 sebanyak 3 orang. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan promotif dan preventif di luar gedung bersama lintas sektor, yaitu dengan melakukan gerakan serentak untuk memberantas sarang nyamuk yang merupakan inovasi dari program DBD untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit DBD. Next. Inovasi Gertak Bu Desti
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengajak dan memotivasi perangkat desa beserta masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk secara serentak dengan cara 3M+, yaitu menutup, menguras, dan mengubur sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin 1 minggu sekali. Inovasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Abang ini melibatkan kerjasama lintas sektor, yaitu kepala desa dan perangkat desa, serta lintas program, yaitu program DBD dan program kesehatan lingkungan. Teknis kegiatan Gertak Bu Desti yang pertama persiapan, 1, berkolaborasi dengan kepala desa atau perangkat desa untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, kepala desa atau perangkat desa memberikan pengumuman jadwal pemberantasan sarang nyamuk serentak kepada masyarakat. Pelaksanaannya yang pertama, 1, mengumpulkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak dengan 3M+ di desa tersebut. Yang ketiga, membagikan abante di tempat-tempat yang terdapat jentik. Yang C, pencatatan, pendokumentasian kegiatan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan. Tujuan, yang pertama tujuan umum. Tujuan umum kegiatan mengajak dan memotivasi masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Yang kedua, tujuan khusus, masyarakat mengetahui dan memahami cara PSN. Masyarakat dapat melakukan PSN rutin mandiri minimal seminggu sekali. Hasil kegiatan, alhamdulillah dari tahun 2019 terbentuknya Gertak Bu Desti, menurunnya kasus DBD dari tahun ke tahun dan meningkatnya cakupan angka bebas jentik. Ini dokumentasi kegiatan Gertak Bu Desti. Keberlanjutannya SK Inovasi Gertak Bu Desti, ada SK dari Bupati, yang kedua SK Bupati tentang penetapan inovasi daerah, yang ketiga ada SK dari Dinas Kesehatan. Kesimpulan dan saran, kesimpulan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat sehingga dapat menekan laju penularan penyakit DBD. Saran, inovasi Gertak Bu Desti dapat dilakukan secara rutin di seluruh wilayah kerja Puskesmas Tanah Abang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Desi, Ibu Eni Inarni ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Mohon disampaikan sekali lagi, gerakannya itu seperti apa, Bu? Gerakannya itu, Bu, ialah pemberantasan sarang nyamuk secara serentak. Secara serentak, jadi dari Puskesmas Tanah Abang menghubungi kepala desa, Bu, atau perangkat desa untuk menentukan jadwal PSN-nya. Misalkan kita ambil salah satu desa, Bu, ya, misalnya di Tanah Abang Jaya, salah satu wilayah kerja Puskesmas Tanah Abang. Jadi kami dari inovator mendatangi kepala desa untuk menentukan jadwal PSN serentak. Setelah itu kepala desa mengumumkan kepada masyarakat untuk jadwal tersebut. Setelah itu, setelah dapat jadwal, kami melakukan PSN secara serentak dengan perangkat desa dan masyarakat dan membagikan abate di tempat yang terdapat jentik. Oke, jadi gerakannya sendiri itu ini ya, pemberian abate itu, penaburan abate itu, gerakannya itu ya. Pemberian abate sama pemberantasan sarang nyamuk, Bu, ialah dengan 3M+ tadi. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan penjadwalan serentaknya itu ya, Bu ya. Jadi dijadwalan serentak, semua dihubungi, terus semuanya bareng dilakukan gitu. Itu berapa kali, Bu, dalam sebulan dilakukan, Bu? Dalam sebulan kalau satu desa, Bu, kadang 1 bulan sekali, tapi karena di wilayah kerja itu ada 17 desa dalam wilayah kerja Puskesmas Tanah Abang itu, Bu, kadang ada yang desa kalau dia tidak ada tersangka DBD, karena kami ada kegiatan dari Puskesmas, yaitu dari kegiatan dana BOK, Bu, untuk melakukan pengendalian vektor nyamuk. Jadi kami dari Puskes bekerja sama dengan lintas program, yaitu dengan kesehatan lingkungan, langsung mendatangi ke desa-desa, Bu.
terima kasih. Pastinya manfaatnya juga sangat bagus ya. Semua dilakukan serentak, nyamuknya mati semua begitu ya. Cuman jarak antara serentak terus kemudian 1 bulan itu apakah sudah cukup membasmi Bu? Kalau 1 bulan? Kalau sebenarnya Bu, kalau kegiatan tiap bulannya kami Halo, putus ya Bu ya? kalau kegiatan dari kami Bu, kalau yang serentaknya 1 bulan, tapi kami ada pembagian abate per 2 minggu sekali Bu. Karena kami mengajak kader Jumantik yang ada di desa masing-masing, karena setiap desa itu ada 2 kader Jumantiknya Bu. Oke. Setiap desa ada 2 kader ya? Ya, 2 kader Jumantik. Kader 2 Jumantik. kader dan setiap 2 minggu dibagi abate. Iya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah cukup informasinya. Selamat beraktivitas ya. Semoga manfaatnya buat masyarakat segera nyamuk Aedes-nya terbasmi begitu ya. Tapi sebentar Bu, kasus DB-nya sendiri menurun tidak Bu? Menurun Bu, dari 2000 tadi yang ada dipresentasikan tadi itu ya? Iya Bu, dari 2017 itu 1 orang, 2018 meningkat ke 2019 sampai sekarang alhamdulillah menurun Bu. Baik, terima kasih Ibu, cukup. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya 20 menit, Mbak. Berapa? 20 menit maksimal. Maksimal ya, terus. Baik, terima kasih. Silahkan Ibu, kalau sudah siap silahkan mulai. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Prabhata. Saya dari Puskesmas Tanah Abang, saya bidan. Kali ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai inovasi saya Garputala. Di sini Garputala merupakan singkatan dari Gerakan Pemeriksaan IPA dengan cara jemput bola langsung. Next. Setiap saat sekitar 10% wanita di dunia terinfeksi human papilloma virus atau HPV. Jadi di sini ada beberapa metode pendeteksian kanker serviks atau leher rahim, yaitu diantaranya pap smear, kolposkopi, servikografi, tes HPV, dan IPA atau inspeksi visual asam asetat. IPA di sini merupakan salah satu cara sederhana untuk melakukan deteksi dini sedini mungkin kanker serviks atau leher rahim pada wanita yang termasuk pasangan usia subur. Di sini yang termasuk pasangan usia subur yaitu wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun atau wanita yang kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau lebih dari 50 tahun tetapi masih haid dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang serviks atau leher rahim setelah memula serviks dengan larutan asam asetat 3 sampai dengan 5%. IPA memiliki keunggulan dari segi efektivitas, praktis sarana, ketersediaan sarana, dan kemampuan sarana. Di Puskesmas Tanah Abang, capaian pemeriksaan IPA pada pasangan usia subur masih rendah, dikarenakan pertama masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit kanker leher rahim itu sendiri, kemudian kedua kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya, dan ketiga rasa enggan untuk pergi ke puskesmas karena jarak yang jauh di beberapa desa, karena wilayah Tanah Abang itu memiliki 17 desa. Dan merasa malu untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya. Berdasarkan kesimpulan di atas, muncullah inovasi Garputala atau gerakan pemeriksaan IPA dengan cara jemput bola langsung. Tujuan dari Garputala ini adalah untuk meningkatkan motivasi para wanita yang termasuk dalam pasangan usia subur untuk mau dan tidak malu memeriksakan kesehatan reproduksinya dan mempermudah mendeteksi masalah kesehatan reproduksi melalui pemeriksaan IPA itu sendiri. Nah, di sini metode Garputala yang kami lakukan di Puskesmas, itu foto pertama, ini ada dokumentasinya, yaitu Puskesmas melakukan kerjasama lintas sektor dengan Camat dan Pokja 4 PKK Kecamatan Tanah Abang. Kemudian di gambar kedua, ini menginformasikan kepada semua kepala desa dan perangkatnya di 17 desa Kecamatan Tanah Abang. Kemudian gambar ketiga, ini foto saat mengerahkan semua bidan desa dan pustu, kader IPA dan PKK desa di 17 desa untuk menjemput pasangan usia subur dan dilakukan pemeriksaan IPA di Polindes maupun di Pustu. Kemudian ini yang keempat merupakan dokumentasi di Puskesmas di mana pimpinan kami bekerja sama dengan bidan praktek mandiri dan dokter praktek perorangan yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Abang.
Kemudian ini ada untuk mendukung inovasi saya, dibuatkan SK Tim Inovasi Garputala, kemudian ada SK Bupati tentang penetapan inovasi daerah, dan juga ada SK dari Dinas Kesehatan. Kemudian ini media sosial kami, di dalamnya ada beberapa contoh untuk memberikan informasi mengenai Garputala itu sendiri kepada masyarakat luas. Nah, ini merupakan hasil Garputala dari 3 tahun terakhir. Dari tahun 2020 itu kami hanya mencapai 36%, kemudian dengan inovasi ini bisa mencapai 82,3%, kemudian di tahun 2022 alhamdulillah sudah mencapai 87,5% dengan bantuan inovasi ini. Nah, ini merupakan grafik dari bulan ke bulan sampai 12 bulan selama 3 tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan. Dan di sebelah ini merupakan dokumentasi kami ke desa dalam melakukan gerakan ini. Nah, di sini ada beberapa kegiatan kami yang kami dokumentasikan dan kami masukkan menjadi galeri Garputala. Di sini juga ada beberapa foto dengan ibu-ibu PKK, kemudian dengan Kecamatan Tanah Abang, dan juga dokumentasi pemeriksaan IPA. Kesimpulannya, dalam kegiatan pemeriksaan IPA, Garputala diharapkan dapat menjadi gerakan yang ampuh dalam mencari dan mendata pasangan usia subur untuk melakukan pemeriksaan IPA, dan dapat menyentuh hati semua wanita yang termasuk pasangan usia subur untuk dilakukan deteksi dini kanker leher rahim, agar jika didapati hasil yang tidak normal akan segera dilakukan tindakan pengobatan. Jadi kesimpulan, jika kanker leher rahim ditemukan dan diobati pada tingkat dini, yaitu pada tahap perubahan sel sampai dengan prakanker, maka penyakit ini dapat disembuhkan. Oke, terima kasih. Ini ada dokumentasi juga berupa video kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanah Abang, mendukung penuh gerakan pemeriksaan IPA secara jemput bola langsung di Kecamatan Tanah Abang. Dengan gerakan ini, capaian IPA di Tanah Abang meningkat serta peserta menjadi antusias dalam memeriksakan kesehatan reproduksinya. Ayo, deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Polres terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusriani, Ketua TP PKK Desa Tanah Abang Utara,
mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat, khususnya Tanah Abang Utara, dikarenakan wanita usia subur kini sudah bisa mendapatkan pemeriksaan IPA di Polres kami dan lebih cepat dalam mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan reproduksinya. Untuk itu, mari dukung inovasi berputala dari tim kesehatan Puskesmas Tanah Abang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Bu, tolong dijelaskan sekali lagi mengenai tadi ini kan pemeriksaan secara visual ya. Apakah pernah apa namanya, pemeriksaan secara visual itu pernah dikorelasikan dengan pemeriksaan secara medis bahwa emang dia dibuktikan memang benar tuh secara visual dan hasil pemeriksaan laboratorium memang benar dia apa namanya dengan penyakit yang sama begitu. Jadi pemeriksaan IPA ini saya jelaskan sedikit kalau misalkan pemeriksaan yang dilakukan hasilnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan pap smear. Kalau pap smear kan kita biasanya pengambilan sampel pada serviks kemudian diberikan kepada laboratorium. Nah, kalau IPA ini kita lakukan dari kepanjangannya infeksi visual menggunakan asam asetat. Jadi dalam pemeriksaannya hanya diolesi dengan asam asetat yang konsentrasinya 3-5%, kemudian ditunggu selama 1 menit dan bisa kelihatan langsung hasilnya apakah terdapat sel kanker atau kelainan lainnya. Begitu. Berapa lama Bu dilakukan ini Bu? Sudah 3 tahun Ibu. Oh, sudah 3 tahun ya. Dan itu memang datanya menurun ya, yang kena kanker serviks itu menurun. Jadi ini dilakukan untuk mendeteksi awal atau screening awal ya Bu ya. Dalam hasil pemeriksaan ini belum ditemukan, alhamdulillah belum ditemukan kanker serviks atau suspek serviks, kemungkinan serviks maksud saya, namun bisa ditemukan kelainan-kelainan lain seperti ada erosi leher rahim, kemudian peradangan leher rahim, namun belum mencapai ke kanker leher rahim itu sendiri. Kalau dibanding 3 tahun, data 3 tahun sebelumnya Bu? Iya, itu sama Bu. Jadi selama proses inovasi ini berjalan, kami belum menemukan kanker serviks itu sendiri, namun beberapa kelainan yang masih bisa diatasi di puskesmas. Oke, dalam 3 tahun sebelumnya juga kasus ini juga sedikit ya sebenarnya di sana. Iya. Kasus kanker serviks itu sedikit jumlahnya. Sebelum jadi 3 tahun, data 3 tahun yang lalu. Iya. Memang sedikit penderitanya nggak ada kan, relatif sedikit ya. Benar. Oke, baik. Jadi untuk melihat data impact manfaat sebelum dan sesudahnya datanya agak-agak sulit karena hampir sama ya Bu ya. Tapi memang dari sisi pencegahan memang dia berhasil begitu ya. Iya, iya Bu. Oke. Baik, baik. Baik. Kalau larutannya itu akan dibuat sendiri atau sudah ada yang menyiapkan Ibu? Kenapa Bu? Maaf sendiri. Kalau yang untuk apa itu namanya, larutan yang untuk melihat apakah dia terdeteksi mengarah ke kanker serviks atau tidak, apa tadi larutan IVA ya namanya. Nah, itu disiapkan sendiri atau sudah ada yang menyiapkan Ibu? Itu biasanya kami dapatkan dari dinas kesehatan atau kalau misalkan itu karena gini Bu, karena larutan itu sangat mudah untuk didapatkan Bu ya. Jadi larutan asam asetat ini biasanya kami siapkan sendiri dari puskesmas juga. Larutan ini kalau misalkan kita di kehidupan sehari-hari biasanya cuka makan Bu. Enggak ya, oke. Cuka makan. Namun konsentrasinya biasanya kan lebih tinggi 25%, sedangkan yang kami pakai 3-5%. Jadi kami turunkan konsentrasinya menjadi 3-5% begitu. Konsentrasinya diturunkan, jadi ditambah larutan, ditambah air atau tambah apa gitu ya Bu. Baik. Baik. Apakah ada masalah di dalam pelaksanaannya Bu? Enggak ada ya? Lancar ya semua. Baik, karena larutannya juga sudah
sudah apa namanya SOP-nya sudah jelas ya, larutan itu harus sekian persen apa gitu ya. Terus kemudian apa namanya penerapannya, aplikasinya juga relatif mudah begitu ya Bu ya. Baik, dan ini tinggal pelaksanaannya saja ya. Jadi rajin apa rutin untuk mendeteksi dan tapi ini mendeteksinya kan berdasarkan orang yang datang kan ya. Iya, iya Bu. Oke, baik. Berdasarkan permintaan. Baik, terima kasih Ibu, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, apabila sudah siap, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, mau pemaparan dari Puskesmas Tanah Abang. Saya sebagai ahli gizi akan memaparkan inovasi pemantap cinta. Baik, next. Ya, ada sedikit biodata Ibu. Saya lahir di Kabupaten Oku Timur, 21 September 98, lulusan dari Poltekkes Palembang, dan sekarang bekerja di Puskesmas Tanah Abang sebagai petugas gizi. Dan di sini saya memaparkan inovasi pemantap cinta, yaitu pemberian makanan tambahan dan juga cindera mata untuk ibu balita. Yang melatar belakangi kegiatan ini atau inovasi ini sendiri yaitu ke Posyandu, Ibu, karena Posyandu sendiri di sini sebagai bentuk upaya kesehatan yang berbasis masyarakat dan juga dikelola oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga Posyandu ini sangat penting untuk kita memantau tumbuh kembang balita itu sendiri. Selain juga adapun salah satu intervensi untuk pencegahan stunting, karena di beberapa tahun ini kita sedang maraknya dengan stunting. Ini salah satu pencegahannya yaitu untuk kita mencegah itu, yaitu salah satunya dengan memantau pertumbuhan di Posyandu, karena ini bisa mendeteksi dini masalah gizi yang ada di balita, kemudian juga bisa mencegah terjadinya balita dengan kasus gizi kurang, gizi buruk, dan juga atau stunting. Selain juga ini tujuannya untuk memotivasi ibu-ibu balita yang kurang minat untuk datang ke Posyandu lagi, seperti itu. Ada juga sedikit grafik capaian Ibu. Ini di tahun 2021 ini cukup tinggi di angka 95 atau 94%, karena saya sendiri baru masuk di Puskesmas Tanah Abang itu tahun 2022. Jadi data ini saya mengambil data dari Puskesmas Tanah Abang dari grafik tahunan. Selanjutnya pada saat saya bekerja itu di tahun 2022 terjadi penurunan dari yang seharusnya dengan target 80% menjadi 77%. Ini kita karenakan masa COVID itu transisi dari tahun 2021 masa COVID, dan 2022 mulai adanya diberlakukan new normal seperti itu. Ibu-ibu balita mungkin masih banyak yang takut untuk membawa balitanya di kerumunan di Posyandu. Selain juga ada manfaat yang bisa dirasakan oleh kita sendiri sebagai tenaga kesehatan. Yang pertama, tentu makanan tambahan dan cindera mata itu bisa dari Puskesmas Tanah Abang. Akan tetapi kita juga menjalin kerjasama lintas sektor untuk pengadaan makanan tambahan untuk balita, dan juga kerjasama lintas sektor untuk pengadaan cindera mata itu sendiri. Kemudian yang ketiga, makanan tambahannya bisa lebih bervariasi, karena seperti yang diketahui dari Puskesmas atau juga kita melanjutkan dari Dinas Kesehatan, Ibu, itu makanan tambahan berupa roti ataupun susu untuk balita. Akan tetapi karena adanya kerjasama dengan lintas sektor, nanti makanan tambahan bisa berupa yang lain, mungkin roti dengan jenis yang lain, atau juga kacang hijau dengan sudah diolah menjadi bubur kacang hijau seperti itu. Selanjutnya juga sekarang kita melihat dampak yang ditimbulkan dari inovasi ini sendiri. Inovasi ini sendiri memang terbentuknya di 2018, itu inovatornya Ibu Rizkyanti, ahli gizi sebelumnya. Tetapi karena saya mulai bekerja di tahun 2022 dan persentase balita tadi untuk datang ke Posyandu menurun, sehingga inovasi ini kita
aktifkan kembali pada tahun ini dengan tentunya dampaknya yaitu meningkatnya pengetahuan ibu balita tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan di posyandu. Dan juga yang kedua, pertumbuhan balita bisa kita pantau dengan baik secara rutin di setiap bulan. Yang ketiga, dampaknya akan termotivasinya ibu balita untuk datang ke posyandu dengan diberikannya cindera mata tadi, dan tujuan atau dampak yang ingin kita capai bersama-sama yaitu meningkatnya cakupan balita yang datang ke posyandu dengan tentunya memantau pertumbuhan balita itu. Baik, untuk keberlanjutan dari inovasi ini, yang pertama sudah ada SK Bupati Kabupaten Pali, kemudian ada SK Dinas Kesehatan, kemudian juga dilanjutkan dengan SK Kepala Puskesmas Tanah Abang, dan selanjutnya kita sosialisasikan melalui media sosial. Untuk inovasi ini sendiri, untuk potensi direplikasi, ini sangat bisa Ibu oleh semua puskesmas tentunya di seluruh Indonesia. Bisa, karena yang pertama ini dapat direplikasi karena sebagai upaya peningkatan capaian balita datang ke posyandu. Ini yang kita tahu mungkin dalam beberapa tahun terakhir karena masa transisi dari COVID, minat ibu balita untuk menimbang balitanya di posyandu itu sangat kurang. Dan juga ada pun masalah yang lain seperti contohnya misalnya anak balita sudah disuntik imunisasi rutin, itu tidak mau lagi ibu balitanya untuk datang ke posyandu karena dianggap sudah selesai imunisasi lengkap seperti itu. Dan juga yang kedua, potensi direplikasi yaitu sumber dana. Sumber dana di sini tentunya tidak terlalu terbebani karena yang pertama di puskesmas sendiri itu kita ada makanan tambahan dan berupa roti dan juga berupa susu seperti itu. Dan yang kedua tentunya kita dapat bekerja sama dengan lintas sektor tadi dan atau juga bisa dengan CSR untuk pengadaan makanan tambahan dan juga cindera mata seperti itu. Baik Ibu, mohon izin kami ingin menampilkan sedikit video Ibu dari Puskesmas Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantauan pertumbuhan balita merupakan salah satu kegiatan perbaikan gizi yang berupaya pada pencegahan gangguan gizi dan peningkatan keadaan gizi anak balita. Upaya ini dilakukan salah satunya dengan kegiatan posyandu balita. Pada tahun 2017 dilihat dari data Puskesmas Tanah Abang untuk balita yang datang ke posyandu sudah sangat rendah, sehingga Puskesmas Tanah Abang melakukan suatu terobosan baru untuk ibu-ibu datang di posyandu secara rutin dengan memberikan cindera mata dan juga makanan tambahan tersebut. Namun upaya kami pada tahun 2022 ini terjadi penurunan dari sebelumnya ya tahun 2021 dengan perspektif balita yang posyandu dan turun pada tahun 2022 yaitu sebesar 77%. Hanya COVID-19. Setelah melewati masa yang sulit, kami dari tim ini melakukan kembali upaya salah satunya dengan memeriksakan kembali terobosan ini atau juga inovasi ini sehingga pada tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua ini data di Puskesmas Tanah Abang untuk balita yang datang ke posyandu yaitu menjadi 81%. Terobosan ini merupakan inovasi pemantau cita yaitu pemberian makanan tambahan dan cindera mata untuk ibu balita. Inovasi sendiri tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan daripada lintas program pemerintah sektoral untuk upaya pengiriman PMT balita dan juga cindera mata kalau kita ke depan tentunya dengan adanya inovasi ini balita akan berkoordinasi juga ini komunitas kita dalam mendeteksi dini balita terakhir yaitu bisa direplikasikan oleh pasien yang lain sehingga ini akan bermanfaat secara menyeluruh.
Ayo datang ke Posyandu. Mantap cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Mas Prayogi Adi Chandra ya. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi ini semacam memberi hadiah ketika ketika ibu dan balita ini datang ke puskesmas gitu ya, dikasih makanan tambahan, dikasih cenderamata, itu semacam itu ya Mas, supaya mereka rutin datang begitu. Iya, benar. Oke, baik. Efektivitasnya bagaimana Mas tadi Mas? Bisa dijelaskan lagi? Sebelum dan sesudah. Jadi sebelum inovasi ini dan sesudah inovasi ini berubahnya seperti apa? Bisa diulang lagi tadi disampaikan. Baik Bu, kalau untuk tadi di 2017 persentasenya sangat rendah dan itu menjadi masalah untuk petugas gizi yang sebelumnya, sehingga dilakukan inovasi di tahun 2018 yaitu Pemantap Cinta ini. Kemudian berselang waktu COVID itu untuk balita yang ditimbang memang sangat rendah Ibu karena masa pandemi itu. Selanjutnya di masa transisi di antara tahun 2022 waktu saya masuk pertama kali di puskesmas itu terjadi penurunan lagi yaitu sebesar 77% di tahun 2022 dan jadi di tahun ini kita juga sudah mengajukan makanan tambahan ke Dinas Kesehatan sehingga sekarang sudah ada banyak stok untuk makanan tambahan dan untuk cenderamata itu sendiri kita berkolaborasi dengan pihak desa seperti itu. Dan itu memang bisa dianggarkan ya? Makanan tambahan cenderamata itu bisa rutin dianggarkan? Kalau untuk rutin sebenarnya Ibu, untuk kalau makanan tambahan seperti roti tadi dari Dinas Kesehatan memang kita rutin memberi setiap posyandu. Karena wilayah kerja kita juga cukup luas, ada 25 posyandu di Puskesmas Tanah Abang. Kita rutin memberikan setiap bulan. Akan tetapi untuk cenderamata ini sendiri, ini tergantung daripada kebijakan desa itu Ibu. Karena memang ada beberapa desa yang rutin dari awal tahun ini memberikan cenderamata yang berupa seperti tadi ada cangkir atau semacamnya peralatan rumah tangga. Ada beberapa desa juga yang mungkin lebih fokus ke yang lain untuk dana desanya seperti itu. Jadi ini menggunakan dana desa ya untuk program makanan tambahan juga dana desa ya Mas? Iya, karena kalau makanan tambahan programnya puskesmas atau programnya desa Mas? Makanan tambahan di desa memang ada Ibu untuk karena di pencegahan stunting ini ada juga. Oh, jadi menggunakan dana untuk pencegahan stunting itu ya? Seperti itu Ibu. Oke. Jadi ini targetnya ini ya, targetnya ini untuk mengurangi stunting atau sebenarnya bisa lebih luas? Secara menyeluruh. Untuk peningkatan gizi, untuk perbaikan gizi. Jadi tidak hanya stunting. Targetnya apa nih Mas? Kalau secara mengkerucut itu memang ke arahnya pencegahan stunting Ibu. Oh, stunting ya. Oke. Balita gizi kurang dan gizi buruk itu salah satu risiko stunting. Oke. Pencegahan stunting. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas. Sudah cukup ya. Kebaruan ini yang dimaksud kebaruan ini. Apakah sebelumnya tidak ada seperti ini, Mas, diberikan layanan seperti ini? Sebelum inovasi ini terbentuk, memang belum ada, Ibu. Ya. Jadi baru sekarang ini ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan kalau dari SK pertama itu di tahun 2018. Sudah lama ya? Iya, sudah lama. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.